Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah ala hidayatihi wa taufiqihi hatta nastati an najtami'a fi hadal makan al-mubarak insyaallah. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang peradaban Islam pada masa Muawiyah dan Andalusia. Penjelasan pertama yaitu akan dijelaskan oleh saudari Dianatus Suada, dan yang kedua oleh Hannina Roisa, dan yang ketiga yaitu saya sendiri. Baik, langsung saja kami serahkan waktu dan tempat, kami persilahkan. Baik, yang pertama sejarah penguasa Islam di Spanyol. Awal masuknya Islam di Spanyol terjadi pada masa Khalifah Al-Walid, khalifah dari Bani Umayyah, yang berpusat di Damaskus. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Lalu Khalifah Al-Malik mengangkat Hasan ibnu Nu'man Al-Ghasani menjadi gubernur di daerah itu. Penaklukan atas wilayah Afrika Utara pertama kali dikalahkan sampai menjadi salah satu provinsi dari Khalifah Bani Umayyah dan memakan waktu selama 53 tahun, yaitu mulai tahun 30 Hijriah masa pemerintah Muawiyah ibnu Abi Sufyan sampai tahun 83 Hijriah masa Al-Walid. Dalam proses penaklukan Spanyol, terdapat 3 tentara Islam yang dapat disebut paling berjasa memimpin suatu pasukan ke wilayah tersebut. Mereka adalah Tarif ibnu Malik, Torik ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan perkembangan Islam di Spanyol. Perkembangan Islam di Spanyol itu ada beberapa periode. Periode yang pertama yaitu pada tahun 711 sampai 755 Masehi. Nah, pada periode ini Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai sempurna. Berbagai gangguan masih terjadi, baik datang dari luar maupun dari dalam. Gangguan yang datang dari dalam yaitu berupa perselisihan di antara elit penguasa. Di samping itu terdapat perbedaan pandangan antara khalifah di Damaskus dan gubernur Afrika Utara yang berpusat di Kairawan, di mana masing-masing pihak saling mengklaim bahwa merekalah yang menguasai Spanyol. Adapun gangguan yang datang dari luar yaitu datangnya dari sisa-sisa musuh Islam di Spanyol yang tinggal di daerah pegunungan. Periode pada para wali ini berakhir setelah datangnya Abdul Ar-Rahman Al-Dahil ke Spanyol pada tahun 755 Masehi. Periode kedua yaitu pada tahun 755 sampai tahun 912 Masehi. Pada periode ini Spanyol di bawah pemerintahan Abbasiyah di Baghdad. Amir yaitu panglima atau gubernur. Yang pertama adalah Abdurrahman yang memasuki Spanyol tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi dan diberi gelar Al-Dahil atau yang masuk ke Spanyol. Abdul Ar-Rahman Al-Dahil adalah keturunan dari Bani Umayyah yang berhasil lolos dari kejaran Bani Abbasiyah ketika Bani Abbasiyah berhasil menaklukkan Bani Umayyah di Spanyol. Pada periode ini, umat Islam mulai memperoleh kemajuan baik dalam bidang politik ataupun peradaban. Periode ketiga pada tahun 912 sampai tahun 1013 Masehi. Pada periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman yang bergelar An-Nasir. Pada periode umat Islam di Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan menyaingi Daulah Abbasiyah di Baghdad. Abdul Ar-Rahman mendirikan Universitas Cordova. Perpustakaannya memiliki ratusan buku. Pada masa ini, masyarakat dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran yang tinggi. Pada periode keempat, yaitu tahun 1013 sampai tahun 1086 Masehi. Pada masa ini,
Spanyol sudah terpecah-pecah menjadi beberapa negara yang berpusat di kota-kota tertentu. Bahkan pada periode ini, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulukut Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Sevilla, Cordoba, Toledo, dan sebagainya. Di periode kelima, pada tahun 1086 sampai tahun 1248 Masehi. Periode ini, Spanyol Islam meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat satu kesatuan yang dominan, yakni kekuasaan dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Dalam perkembangan selanjutnya, pada periode ini kekuasaan Islam Spanyol dipimpin oleh penguasa-penguasa yang lemah sehingga mengakibatkan beberapa wilayah Islam dapat dikuasai oleh kaum Kristen. Dan periode yang terakhir yaitu periode ke-6 pada tahun 1248 sampai tahun 1492 Masehi. Pada periode ini Islam hanya berkuasa di Granada di bawah dinasti Ahmad. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman An-Nasir. Akan tetapi secara politik dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil. Kekuasaan Islam yang merupakan pertahanan yang terakhir di Spanyol ini berakhir karena perselisihan orang-orang istana dalam memperebutkan kekuasaan. Ini saya akan menjelaskan penjelasan yang ketiga, yaitu kemajuan peradaban Islam di Spanyol. Yang pertama yaitu perkembangan ekonomi. Perkembangan baru Spanyol juga didukung oleh kemakmuran ekonomi pada abad ke-9 dan ke-10. Perkenalan dengan pertanian irigasi yang didasarkan pada pola-pola negeri timur mengantarkan pada pembudidayaan sejumlah tanaman pertanian yang dapat diperjualbelikan meliputi buah ceri, apel, buah delima, dan pohon ara, dan juga pohon kurma, tebu, pisang, kapas, rami, dan sutra. Dan yang kedua, kemajuan di bidang arsitektur bangunan. Kemegahan bangunan fisik Islam Spanyol sangat maju dan mendapat perhatian umat dan penguasa. Itu kemajuan yang didapat waktu peradaban Islam Spanyol. Dan kemudian kemunduran kekuasaan Islam di Spanyol. Yang pertama yaitu konflik Islam dengan Kristen. Keadaan ini berawal dari kurang maksimalnya para penguasa Muslim di Andalusia dalam melakukan proses Islamisasi. Dan yang kedua yaitu tidak adanya ideologi atau pemersatu. Ideologi pemersatu, hal ini terjadi pada abad ke-10 atas perlakuan para penguasa Muslim sebagaimana politik yang dijalankan Bani Umayyah terhadap para mukallaf yang berasal dari umat setempat. Dan yang ketiga yaitu kesulitan ekonomi. Dalam catatan sejarah pada paruh kedua masa Islam di Andalusia, para penguasa begitu aktif mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam sehingga mengabaikan perkembangan perekonomian, sehingga terjadilah penurunan ekonomi di sana. Dan yang keempat, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Kekuasaan merupakan hal yang menjadi perebutan di antara ahli waris. Karena inilah kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan Mulukut Tawaif muncul. Dan yang terakhir yaitu keterpencilan Spanyol Islam seperti negeri terpencil dari dunia Islam yang lain dan selalu berjuang sendiri tanpa mendapat bantuan kecuali dari Afrika Utara. Oleh karena itu tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung. Jadi keterpencilan dari Islam di Spanyol itu merasa terpencil. Tidak ada yang membantu kecuali Afrika Utara.
Mungkin hanya itu dari kami kelompok 2. Sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.